Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Das di pembahasan Suikoden. Di video kali ini, gue pengen bahas salah satu misteri tentang True Rune yang masih menjadi perdebatan. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, mungkin kalian udah pada tahu kalau ada 27 True Rune yang ada di dalam dunia Suikoden. Tapi dari 27 True Rune tersebut, masih banyak True Rune yang belum diketahui. Bahkan ada beberapa juga yang kekuatannya dipecah ataupun dibagi menjadi beberapa bagian. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, gue pengen ulas lagi tentang kekuatan dasar dari True Rune itu sendiri. Jadi di antara 27 True Rune yang telah diketahui, ada beberapa tipe True Rune yang berbeda-beda. Contohnya True Rune tipe pelindung, yaitu Sovereign Rune milik Barbarossa Ragnar dari Suikoden 1. Lalu ada True Rune yang kekuatannya benar-benar gila untuk menghancurkan sesuatu yang bahkan satu benua pun bisa hancur dengan kekuatan True Rune tersebut, yaitu Sun Rune. Lalu ada juga True Rune tipe Restoration, contohnya Breakshield Rune, atau lebih tepatnya salah satu kekuatan Rune of Beginning. Nah, dari konsep True Rune barusan, kita bisa tahu bahwa setiap True Rune memiliki keunikannya masing-masing, entah itu dari kelebihannya maupun kekurangannya. Tapi setiap pengguna True Rune atau bearer dari True Rune manapun, mereka akan mendapatkan satu kekuatan yang sama karena kekuatan itu adalah kekuatan paling dasar dari True Rune itu sendiri, yaitu keabadian. Kecuali kalau True Rune itu tidak ditanamkan ke dalam tubuh seseorang, contohnya Sovereign Rune-nya Barbarossa dan Star Dragon Sword-nya Victor. Lalu yang masih menjadi misteri atau belum dikonfirmasi secara resmi, apakah True Rune yang kekuatannya telah dipecah, apakah pecahannya itu mendapatkan kekuatan keabadian dari True Rune itu sendiri? Atau mungkin karena True Rune itu dipecah menjadi beberapa bagian, kekuatan keabadiannya juga ikut menghilang karena bukan berupa True Rune lagi. Nah, ini yang membuat banyak perdebatan di kalangan fans Suikoden. Karena seperti yang kita tahu, Leknath dan Windy yang pertama kali muncul di Suikoden 1, mereka sama-sama memegang kekuatan pecahan Gaterun, yang dimana Gaterun adalah salah satu True Rune dari 27 True Rune yang ada di dunia Suikoden. Sedangkan misteri Han dan Genkaku dari Suikoden 2, belum ada informasi resmi yang lebih detail. Banyak yang beranggapan bahwa ada beberapa anak Rune yang masih memiliki kekuatan keabadian dan ada yang enggak. Tapi gue pribadi nggak setuju dengan opini tersebut, kecuali untuk True Rune Elemental dan True Rune yang kekuatan anak Rune-nya kurang dari 50% dari kekuatan True Rune itu sendiri setelah dipecah. Kenapa gue mengecualikan dua hal itu? Yang pertama, karena True Rune Elemental hanya memiliki satu unsur, berbeda dengan True Rune lainnya yang setidaknya memiliki dua unsur. Selain itu, kekuatan True Rune Elemental juga jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan True Rune lainnya, apalagi kalau dibandingin sama True Rune yang memiliki kekuatan super kuat. Contohnya True Fire Rune versus Sun Rune. Ya, kalau pakai logika sih udah nggak usah kita pikirin lagi perbandingan ini. Tapi kalau kita ingat kekuatan penuh Sun Rune, dulu Sun Rune pernah menghancurkan hampir seluruh makhluk yang ada di benua selatan. Benua terbesar di dunia Suikoden setelah benua utara. Dan Sun Rune juga yang menyuburkan kembali tanah benua selatan dengan unsur kehidupan yang juga dimiliki Sun Rune. Sedangkan True Fire Rune, kekuatan penuhnya hanya mampu membuat ledakan besar di medan pertempuran Grassland versus Harmonia selama 10 hari 10 malam dengan api yang tidak bisa dipadamkan. Yang kedua, mari kita ingat percakapan Yun dan juga Chris di manga Gensou Suikoden 4 chapter 1. Di situ Yun mengatakan kalau Jinba atau Yet Like Fellow ia menyegel setengah dari kekuatan True Water Rune menggunakan teknologi dan ilmu peninggalan klan Sindar. Dan meskipun hanya menyegel 50% kekuatannya, di situ dikatakan kalau Jinba tidak bisa menggunakan kekuatan True Water Rune lagi. Satu-satunya yang masih tersisa hanyalah kekuatan keabadian. Kesimpulannya, selama pembagian kekuatan True Rune yang dipecah adalah 50/50, maka anak Rune tersebut masih memiliki kekuatan keabadian dari True Rune. Contoh nyatanya adalah Leknath dan Windy yang sudah hidup selama ratusan tahun, meskipun yang mereka pegang bukanlah True Gaterun, melainkan masing-masing hanya memegang setengahnya, yang dimana Windy memegang Gaterun bagian depan, sedangkan Leknath memegang Gaterun bagian belakang. Dan sesuai dengan apa yang gue bilang tadi, True Rune Elemental adalah tipe True Rune terlemah di antara True Rune lainnya, yang dimana dengan 50% kekuatan saja baik Windy maupun Leknath, mereka berdua sama-sama mendapatkan keabadian dan masih bisa menggunakan kekuatan Gaterun itu sendiri. Sedangkan ketika Jinba membagi kekuatan True Water Rune dengan perbandingan 50/50, ia hanya mendapatkan kekuatan keabadian dari hasil pembagian kekuatan tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan Sun Rune, Twilight Rune, dan juga Dawn Rune? Jadi seperti yang kita tahu, Dawn Rune dan Twilight Rune adalah anak Rune dari Sun Rune. Dan jika kekuatan Twilight dan Dawn Rune disatukan, maka kekuatan tersebut dapat mengimbangi kekuatan Sun Rune. Dari fakta tersebut, gue bisa menyimpulkan bahwa Twilight Rune dan juga Dawn Rune masing-masing memiliki 25% kekuatan Sun Rune saat masih 100%. Dan Sun Rune yang ditunjukkan di Suikoden 5 hanya memiliki kekuatan 50% dari kekuatan aslinya. Yang artinya dari ketiga rune tersebut, hanya Sun Rune lah yang masih memiliki kekuatan keabadian.
Kalau kalian nanya kenapa kasus Sunrun ini berbeda dengan dua hal yang gue jelasin tadi, ini karena kemungkinan besar yang memecah Sunrun 100% adalah orang-orang Sindar. Ada dua hal yang membuat gue cukup yakin dengan hal ini. Yang pertama, dulu beberapa saat sebelum kedatangan bangsa Sindar ke benua selatan, ada sebuah peradaban kuno yang menguasai benua selatan. Mereka adalah peradaban Arms kuno, yang dimana raja dari peradaban tersebut adalah Bearer dari Sunrun seperti Queendom Valena sekarang. Tapi karena efek samping dari kekuatan Sunrun yang mampu memanipulasi kesadaran sang Bearer itu sendiri, akhirnya sang raja mengamuk dan menghancurkan hampir seluruh wilayah di benua selatan. Yap, gak ada yang mampu menghentikan kekuatan tersebut, yang artinya gue cukup yakin kalau pada saat itu Twilight Rune dan juga Dawn Rune belum ada. Nah, lalu entah Sunrun sendiri yang menyuburkan kembali tanah benua selatan atau bangsa Sindar yang menggunakan kekuatan Sunrun untuk melakukan hal tersebut. Intinya bangsa Sindarlah yang memecah kekuatan Sunrun menjadi beberapa bagian. Karena itulah kuil Dawn Rune dan juga Twilight Rune diciptakan oleh bangsa Sindar dan bahkan disembunyikan. Dan mungkin juga vision yang ada di masing-masing kuil tersebut adalah peringatan dari bangsa Sindar untuk tidak menggunakan Sunrun dan kedua anak rune-nya secara sembarangan. Yang dimana mereka telah memecah rune tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, satu lagi, mungkin peninggalan teknologi dan ilmu pengetahuan yang digunakan bangsa Sindar untuk memecah Sunrun belum ditemukan oleh orang-orang yang berada di peradaban masa sekarang. Karena kalau memang teori ini ternyata benar, artinya teknologi yang digunakan bangsa Sindar untuk memecah Sunrun jauh lebih rumit dan lebih hebat dari teknologi Sindar yang digunakan Sarah di Suikoden 3. Karena ini juga berhubungan dengan sejarah peradaban bangsa Sindar, yang dimana katanya mereka berasal dari benua utara dan terus bermigrasi sampai ke benua selatan. Artinya peradaban dan teknologi bangsa Sindar yang ada di benua utara jauh lebih kuno dari peradaban dan teknologi bangsa Sindar yang ada di benua lain, terutama benua selatan. Makanya nggak mustahil kalau mereka bisa meredam kekuatan Sunrun 100% tanpa menghilangkan Sunrun sebagai True Rune itu sendiri, yaitu dengan membagi kekuatannya menjadi 50% Sunrun, Dawn Rune, dan juga Twilight Rune. By the way, terlepas dari pembahasan kali ini, ada rumor yang mengatakan kalau pecahnya Sunrun menjadi 3 bagian ada hubungannya dengan Night Rune. Memang sempat disinggung secara resmi, tapi informasi tersebut nggak begitu detail dan kurang jelas. Apakah itu benar-benar nyata atau cuma sebagai perumpamaan suatu legenda aja yang ada di dunia Suikoden? Mungkin kapan-kapan gue bakal bahas tentang ini, dan mungkin teorinya bisa bertolak belakang dengan teori Sunrun dan bangsa Sindar dari gue barusan. Nah, oke, itu adalah poin-poin besar dari pembahasan kali ini. Kalau tentang anak rune dari turunan elemental, gua rasa kalian juga udah bisa mengambil kesimpulan bahwa anak rune kayak Flowing, Rage, Thunder, Mother Earth, Cyclone, mereka tidak memiliki kekuatan keabadian karena kekuatannya kurang dari 50% kekuatan turun elementalnya masing-masing. Dan kalaupun kekuatannya 50% atau lebih, mereka tetap tidak mendapatkan kekuatan keabadian karena terlalu lemah jika dibandingkan dengan turun lain, dan karena turun elemental juga hanya memiliki satu unsur. Lalu soal Genkaku dan juga Han, mereka memegang Bright Shield Rune dan Black Sword Rune hanya sekitar 6-7 tahun. Setelah peperangan antara Jouston dan Highland berakhir, mereka memutuskan untuk menyegel kedua rune tersebut di Toto Village karena mereka merasa gagal dalam menyatukan kedua anak rune tersebut menjadi Rune of Beginning. Ya, walaupun gue tahu 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi di dunia Suikoden kita nggak bisa menilai umur hanya dari penampilannya. Contohnya, Gerudo yang rambutnya udah ubadan dan kelihatan kayak kakek-kakek, ternyata di Suikoden 2 umurnya masih 37 tahun. Sedangkan Han Cunningham yang umurnya udah 59 tahun dan seumuran sama Maximilian, uban di kepalanya belum terlalu banyak kayak Maximilian ataupun Gerudo. Jadi meskipun Han dan Genkaku tidak menua selama 6-7 tahun karena memegang Bright Shield dan Black Sword Rune, jangka waktu tersebut tidak bisa menunjukkan perbedaan yang spesifik antara orang normal yang menua seperti manusia pada umumnya dengan orang yang memiliki kekuatan keabadian dari True Rune yang tidak akan menua selama ia memiliki rune tersebut. By the way, umur Han dan Genkaku hanya berbeda 1 tahun yang dimana usia Genkaku lebih tua 1 tahun dari Han. Dan ya, dari penjelasan gua tadi, sepertinya Bright Shield Rune dan Black Sword Rune juga memiliki kekuatan keabadian sama dengan Gate Rune yang telah dipecah menjadi 2. Dan yang membuat Genkaku dan Han menua karena mereka berdua hanya menggunakan rune tersebut selama 6-7 tahun. Lalu mereka menyegelnya hingga Ryo dan Joe yang menjadi orang selanjutnya untuk memiliki kedua rune tersebut. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Kalau kalian ada pendapat yang pro ataupun kontra dengan pendapat gua, kalian komen aja di bawah dan kasih tahu alasannya. Dan jangan lupa koreksi gua juga kalau seandainya ada beberapa penjelasan dari gua yang sedikit miss. Dan ya, gua Dans, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.